Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman Java Swing, masih bersama saya Benny. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang CRUD ya, integrasi MySQL dengan Java Swing. Yang mana ini akan kita lanjutkan ke implementasi sebuah aplikasi ya. Studi kasusnya itu untuk aplikasi e-perpus atau elektronik perpustakaan. Nah, studi kasus ini kita ambil karena kalau CRUD biasa aja, CRUD database biasa itu baru berkutat seputar bagaimana data disimpan, insert, edit, ya kan, delete, lalu tampil kan. Nah, belum ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi misalnya jumlah datanya sekian. Ya disimpan sekian aja, nggak ada penambahan atau pengurangan ketika suatu CRUD itu dijalankan. Nah, makanya di sini kita perdalam lagi CRUD database. Sebenarnya ini masih CRUD database ya. Kita perdalam lagi CRUD database yang dipelajari di video sebelumnya dengan menambahkan transaksi, atau kalau di perpus ini kan pinjam dan kembalikan buku ya, yang mana proses tersebut akan mempengaruhi beberapa data di database. Contohnya aja stok buku ya. Ketika buku itu dipinjam dalam jumlah tertentu, maka stoknya itu harus berkurang sesuai peminjaman, ya kan? Ketika dikembalikan bukunya, maka dia akan kembali ke seperti semula stoknya. Nah, makanya untuk studi kasus e-perpus ini bisa menjadi landasan atau dasar buat teman-teman nanti membuat aplikasi bagi proyek-proyek yang bisa jadi akan dikerjakan di suatu saat nanti ya. Baik, mungkin kita coba mulai saja. Oh ya, dan saya lupa, ini adalah video berikutnya itu yang terakhir ya. Jadi kita sudah sampai pada tahap video terakhir kedua. Gitu ya. Sebelum nanti episode ke-13. Baik. Di sini saya pengen menekankan bahwa implementasi e-perpus ini bukan bukan yang gimana-gimana gitu ya. Bukan untuk unjuk kebisaan atau apa gitu, tapi lebih kepada latihan terakhir kita. Bagaimana kita sudah mempelajari elemen swing 1, 2, 3 kan, kemudian ada layout, kemudian ada frame, dialog, container, hingga CRUD yang kemarin. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan-pengetahuan kita yang sebelumnya itu dikompilasi atau digabungkan ya, sehingga nanti hasil manifestasi dari semua pemahaman tadi ada buktinya nih. Ini buktinya e-perpus yang bisa saya bangun berdasarkan hal-hal yang sudah dipelajari. Nah, itu ya. Nah, itu tujuan utama dari video tutorial kali ini. Dan juga sebenarnya ada banyak hal-hal baru ya di video ini juga. Jadi selain mengimplementasikan materi yang sudah ada yang dulu, juga nanti ada tambahan-tambahannya. Contoh tambahannya seperti kita insert ini ya, insert atau upload file ke database. Itu gimana sih caranya? Karena di video sebelumnya di integrasi MySQL itu belum diajarin. Nah, di sini diajarin gimana cara uploadnya, gimana cara nampilinnya, gimana cara ngeditnya, bahkan cara menghapusnya bagaimana. Nah, itu kita pelajari di sini. Dan hal-hal baru lagi nanti teman-teman saksikan sendiri ya ketika proyek ini kita bikin. Kemudian ini yang pertama tadi, bahwa video ini adalah sebagai media latihan terakhir yang mengkompilasi materi sebelumnya ya, dengan sedikit atau beberapa tambahan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja pengambilan studi kasus e-perpus ini sebenarnya kalau saya lihat itu tidak terlalu kompleks juga, namun juga tidak sempurna. Ada banyak prosedur yang masih kurang kalau menurut saya ya. Hanya saja
kita tetap gunakan ini dengan ketidaksempurnaannya untuk mempelajari bagian-bagian yang konsep-konsep dasar lagi lah, ibaratnya yang sebelumnya belum tersampaikan, yang sebelumnya tidak tersampaikan gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu ketika udah nyoba yang saya maksud ini ya. Nah, jadi nanti jangan heran kalau ada banyak langkah-langkah yang kayaknya kurang sesuai deh langkah-langkahnya. Misalnya pinjam buku, kayaknya nggak gini deh. Mengembalikan buku nanti nggak kayak gini prosedurnya. Nah, itu harap dimaklumi saja, karena tujuan kita adalah sebenarnya mempelajari konsep ya, bukan untuk menciptakan aplikasi yang 100% jadi. Nggak bisa kalau saya taruh di sini tutorial untuk bikin aplikasi yang 100% jadi tanpa kecacatan, karena yaitu berkaitan dengan banyak hal, waktu, energi, dan biaya ya. Jelas nggak mungkin nggak mungkin, karena saya nggak punya banyak waktu untuk bikin hal-hal ini ya. Ada banyak lagi yang harus dikerjakan, makanya masih ada banyak ruang di dalam tutorial ini, yang di dalam aplikasi ini yang teman-teman bisa kembangkan. Intinya adalah mari kita pelajari saja, nggak apa-apa sistemnya itu masih rada-rada ada kurang apanya gitu ya, asalkan teman-teman paham. Nah, paham cara bikinnya dulu, nanti bisa ditingkatkan ya. Aplikasi itu awalnya kan nggak ada. Kalau awal aplikasi itu nggak ada, ya udah adakan dulu. Kalau nanti ada cacatnya, ya udah perbaiki nanti. Jadi kesimpulannya, adakan dulu aplikasinya, make it exist. Jadikan aplikasi itu ada, baru nanti diperbaiki kalau memang diperlukan ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Baik, mari kita ke persiapan. Nah, teman-teman, di sini untuk bikin aplikasi itu saya menyiapkan beberapa langkah ya. Nah, nih tentu aja untuk bikin aplikasinya saya nggak bisa langsung duduk di sini lalu ujuk-ujuk ada ide semuanya ya. Maksudnya tampilannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, backendnya bagaimana, enggak. Jadi ini didesain dulu, saya rancang kebutuhan fungsionalnya supaya nggak melebar, kemudian nanti ada desain antarmukanya, dan seterusnya hingga proses yang terakhir. Nah, jadi ada persiapannya ya teman-teman. Kalau bisa ya sesuatu itu dipersiapkan dulu. Salah satunya kalau bikin sistem disiapkan dulu ya. Disiapkan atau dirancang aja belum tentu berhasil kan, apalagi yang tidak. Nah, itu jadi biasakan atau upayakan lah ya, segala sesuatu yang penting, urgent atau penting atau prioritas itu disiapkan dulu, direncanakan dengan matang sebelum kita terjun ke dalamnya. Nah, ini adalah persiapan kita teman-teman. Nggak perlu ini ya, saya nggak perlu bahas ini satu persatu karena ini akan terbahas dengan sendirinya seiring berjalannya video ini. Baik, mungkin kita bisa ke yang pertama dulu, kebutuhan fungsional sistem. Bahwasanya teman-teman, terutama saat teman-teman itu bikin aplikasi untuk skripsi, tugas akhir gitu ya. Nah, itu perlu direncanakan betul-betul. Saya tuh biasanya kalau bikin aplikasi paling tidak ada ini, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu membuat kita tahu apa sih yang kapabilitas atau kemampuan sistem ya. Sistem kita nih mampu apa sih? Siapa aja yang nanti menggunakannya atau aktornya. Nah, aktornya. Kemudian masing-masing aktor tadi mampu melakukan apa aja sih? Punya kapabilitas apa aja. Nah, jadi ini yang paling krusial. Kalau studi kasus yang ketika kita untuk penelitian, bikin aplikasi untuk penelitian, biasanya kebutuhan fungsional ini akan muncul ketika kita sudah identifikasi masalah, lalu observasi dan wawancara. Jadi semua rumusan yang ada di bagian tabel ini bisa diperoleh melalui tadi wawancara, observasi, atau studi pustaka ya. Nah, kalau yang ini saya bikin ya karena saya bikin sendiri untuk keperluan pribadi kan, keperluan tutorial ini. Karena saya tahu apa yang harus dilakukan, ya nggak perlu wawancara, saya tinggal saya ini aja tuliskan aja yang diperlukan. Misalnya paling tidak ada tiga aktor nanti, admin, mahasiswa, pengunjung.
nggak perlu banyak-banyak, dosen nggak usah lah ya. Eh, Masing-masing aktornya nanti bisa ini itu ya. Ini sesuai rumusan yang muncul di kepala saya aja. Kalau teman-teman nanti bikin proyek untuk orang lain atau untuk customernya ya, pelanggan, usahakan itu bukan berasal dari keinginan kita sebagai programmer atau developer, tapi benar-benar bersumber dari masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Ya, jadi usahakan menyusun ini kalau memang bikin proyek untuk orang lain itu observasi dulu, kayak identifikasi masalah, wawancara, studi pustaka ya. Jangan semuanya diambil dari keinginan kita. Kadang konsumen itu, kadang kita berpikir sudah ini ya, sudah sangat canggih, kompleks ya yang kita inginkan. Tapi yang dibutuhkan konsumen hanya hal-hal yang sederhana aja, yang nggak bisa dipaksain yang kita inginkan dengan yang konsumen butuhkan ya. Karena nanti kebutuhan fungsional akan berimbas pada waktu pengerjaan, tenaga pasti ya, pikiran juga, dan biaya. Nah, semakin kompleks aplikasi kan semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen, ya kan? Nah, berarti ini dari segi budget yang tersedia juga harus diperhatikan. Saya pernah membuat proyek terlalu kompleks, tapi harganya tuh ya puluhan juta ya. Tapi ketika saya sodorkan ke pelanggan, saya nggak butuh yang ini. Cukup segini aja. Kenapa? Karena budget saya segini. Wah, di situ saya merasa langsung, oh, salah saya. Nah, terpaksa di situ daripada proyeknya dibikin ulang, ya udahlah saya kasih diskon aja kepada pelanggannya tadi. Dari awalnya puluhan turun menjadi di bawah 10 juta. Nah, itu kesalahan yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional yang harusnya bisa kita hindari ya di awal ketika kita tahu kebutuhan pelanggan kita. Jadi harus base data kalau bikin sistem ini ya. Nah, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saja ya. Bagusnya mengikuti rancangan ya, jangan mengikuti keinginan. Oke, tahap kedua kita apa? Mari kita bikin antarmuka e-purpose-nya. Nah, di sini ada macam-macam. Ini ada home, admin, dan user interface ya. User ini untuk mahasiswa. Jadi yang ini tadi ada pengunjung. Pengunjung itu hanya bisa melihat buku dan mencari buku ya. Nah, di sini tadi pengunjung tuh yang ini nih. Yang home. Nah, ini pengunjung hanya lihat buku dan mencari buku. Dia bisa registrasi sih kalau mau juga. Oke, mari kita bikin saja. Di sini saya udah buka ini ya, Apache NetBeans. Mari kita bikin projectnya. Seperti biasa, kategoris Java with Maven, Java Application, Projects, dan di sini kita kasih nama yang ke-11 ya. 11 namanya tadi adalah e-purpose kita. Nah, gitu aja deh namanya, e-purpose kita. Finish. Pertama-tama tampilan yang kita inginkan adalah yang ini. Nah, yang ini saya udah bikin, udah bisa bekerja ya. Jadi saya gunakan untuk panduan saja, supaya nanti kalau saya lupa saya bisa lihat kan contekannya. Oke, tampilannya seperti ini. Pertama-tama yang teman-teman lihat apa ya, yang dinotis atau disadari dari tampilan ini apa coba? Ya, kita bikin frame dulu kan. Di sini baru ada main kelasnya, main class. Kita bikin frame utamanya dulu, Java frame form. Kemudian di sini home interface, home interface atau guest interface sih boleh lah, pengunjung. Atau mau home aja boleh aja teman-teman. Finish. Nah, di sini tampilan yang agak beda adalah apa? Width dan height ya. Nah, di sini kan agak lebar, tapi di project kita kecil. Mari kita klik 2 kali di sini, tek, bisa nggak? Atau klik kanan? Oh, klik 2 kali ya. Kita width-nya dijadikan 1000. Lalu height-nya itu ya 800. Kenapa begitu? Oke. 600 aja lah, 600. Sekali lagi 600.
Teman-teman bisa sebenarnya juga atur lewat sini ya, preferred size. Nah ini ada. Kenapa sih width dan height itu atau size dari tampilan aplikasi kita itu penting? Ya karena kalau aplikasi kita ini dipakai oleh seluruh dunia, orang seluruh dunia, ingat baik-baik bahwa spesifikasi monitor atau komputer orang itu beda ya. Nggak mungkin semuanya high resolution. Pasti ada yang low juga. Nah, kalau teman-teman pengen tahu resolusi mana yang paling cocok, teman-teman bisa ke desktop aja. Klik kanan desktopnya, lalu di sini ada display setting ya. Bahwa teman-teman bisa lihat di sini resolusi display atau monitor yang paling kecil itu scroll ke bawah ada 800 600. Nah, ini kalau teman-teman pengen monitor lama atau jadul itu bisa ngebuka aplikasi kita juga ya. Tanpa perlu khawatir, ya udah pakai aja resolusi ini 800 width-nya, height-nya 600. Nah, itu. Nah, tapi kalau saya sih menghindari sih karena zaman sekarang orang itu udah speknya lumayan ya. Biasanya tuh di sini nih 1366 kali 768 ini standar banget. Nah, kalau mau aman lagi sih 800 kali 600. Yang kita itu berada di sini, kisaran sini antara dua ini. Nah, cukup lah ya. Kalau monitor saya ini bisanya sampai mana? Oh, sampai gede banget nih, sampai 19. Ini apa ya namanya ya? Full HD ya. Full HD, anggap aja Full HD ya. Sementara kalau saya jalankan aplikasi ini di laptop, bisanya cuma sampai 1366 768. Nah, makanya saya nggak boleh bikin width dan height-nya itu yang tertinggi di resolusinya. Meskipun komputer saya bisa, laptop saya nggak mampu gitu kan. Nah, makanya saya ambil width dan height yang ini aja, yang standar aja, yang bisa dijalankan di perangkat pada umumnya ya, yang nggak perlu high spec. Oke, mudah-mudahan ini bisa ini ya, nggak sampai 2 jam. Kalau lebih 1 jam nanti kita potong aja videonya. Baik, setelah width apa lagi? Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini ada title ya, e-purpose kita, nama aplikasinya, lalu ada logonya, dan di sini ada apa nih? Ada tamu. Tamu itu indikator bahwa kita sedang berada di halaman pengunjung. Pengunjung aja ya, kita bikin. Oke, klik di sini. Lalu title-nya ini e-purpose, kita boleh pakai tanda mutlak ya. Tanda mutlak tuh di atas enter tuh, shift lalu tanda mutlak di atas enter tuh diklik. Pengunjung. Nah, pengunjung aja deh karena di tabel kebutuhan fungsionalnya tuh pengunjung ya. Coba lihat. Nah, di sini kan pengunjung ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita save dulu, lalu kita ke source seperti biasa ya. Set visible true. Set visible true. Maaf, saya ini ya. Kemudian set location relative to 0 titik koma. Lalu teman-teman ke sini seperti biasa hapus saja yang ada ya. Oke, lalu bikin di sini new home interface kan untuk menampilkan frame kita. Sebelum kita run, perhatikan di sini ada logo kan, di sini ada logo. Ketika aplikasinya dijalankan ada logonya dan di bawah sini nih logo aplikasinya juga ada ya. Nah, gimana cara dapetin itunya, teman-teman? Saya akan sediakan di deskripsi itu link download resource ya. Nih bagian sini, link download resource untuk e-purpose. Ada dua gambar yang diperlukan. Pertama gambar user dan gambar untuk icon atau logo e-purpose-nya. Teman-teman buka aja nanti, diketikin ya mungkin. Di ini aja. Link yang dibagikan nanti dibuka. Lalu kita download dulu ya. Bisa sih langsung di blok dua-duanya sini, atau saya tuh lebih suka download aja. Bisa nggak? Ayo, masa nggak bisa? Nah, lagi loading tadi. Kita download satu dan kita download lagi satu.
Taruhnya di mana? Taruhnya di, saya itu agak ini ya, agak lupa. Saya buka dulu yang sebelumnya. Dia naruh di bentar. Sistem, open system, search main resources ya. Nah, kita bikin seperti ini. Berarti kita taruh resources images. Oke. Untuk gambarnya nggak boleh ditaruh sembarangan. Kalau ditaruh sembarangan dia nggak muncul. Nah, itu pengalaman saya ya. Jadi teman-teman harus taruh di sini. Klik kanan dulu di atas tulisan nama proyek kita, klik kanan lalu open in system untuk membuka Windows Explorer ya. Lalu kita cari src main, habis itu apa tadi ya, aduh lupa, main resource ya tadi ya. Ya, sebentar guys, src main, iya resources ya. Main berarti nggak boleh masuk ke Java, kita bikin folder baru di sini, resources, nah gitu. Lalu enter, bikin lagi dua folder. Pertama icons untuk logo kita, yang kedua adalah images untuk gambar user profile ya. Oke, tadi kita udah download, mari kita cari di sini. Klik bagian sini aja, set, dan akan kelihatan dua ini ya, dua file yang kita download ya. Kita ini aja, kita blok keduanya, Ctrl X atau klik kanan cut ya, cut ke Windows Explorer tadi, sini aja dulu. Nah, paste, lalu logonya diklik dan tahan, drag ke atas icons untuk memindahkannya ke situ. Image usernya di sini, profile, nah di images, sehingga kalau kita buka di sini ada icon logo hyperpush. Kalau di imagesnya ini ada image user. Penamaannya boleh ini ya, boleh pakai Camelize. Camelize tuh artinya huruf awal katanya besar nih, atau pakai underscore. Gak boleh ada simbol lain, termasuk spasi, titik, dan segala macam ya. Nah begitu teman-teman. Lanjut, berarti kita di sini kembali ke sini dulu. Gimana sih cara nambahin apa namanya? Cara nambahin itunya, cara nambahin. Nah, saya bukan ya, cara nambahin icon. Nah, teman-teman bisa nih ya. Saya coba copy di sini dulu dah. Kita bareng-bareng aja. Oke. Pertama-tama kita bikin objek image. Merah ya, nggak apa-apa merah. Icon sama dengan new image icon. Nah, dalam kurung titik koma dulu. Kasih dulu aja petik, boleh lah ya, petik dua kali ini. Merah, klik bagian sini. Lalu klik add import for Javax ini. Nah, ini dia akan ngimport library di sini ya. Ya, ini masih merah karena belum dipakai ya. This itu nih class home interface Java interface ini ya. Set icon berarti set icon untuk frame ini gitu maksudnya. Wah, saya copy aja lah ya, teman-teman bisa nanti setting sendiri kok ini sendiri ya. Lalu untuk bagian sininya teman-teman buka tadi yang ini, bagian icons ya kan. Nih, klik di sini di address bar ya, klik sini, Ctrl C, semuanya keblok kan, Ctrl C langsung, lalu masukin di sini, klik paste. Tuh sangat mirip ya dengan yang ini. Nah, icon, lalu tinggal di sini garis miring biasa. Nama filenya tadi adalah ini nih. Nah, nih taruh di sini paste, lalu di setelah kurung titik get image. Nah, begitu. Get image. Kenapa nih punya saya nih? Ini juga belum ya. Coba kita klik juga. Sebentar, saya lihat image. Ya, awt image.
Salah kayaknya tadi ya, bukan. Oh, dua-duanya image icon dan image awt juga. Sekali lagi diklik add import for Java awt. Jadi dua library ini harus ada supaya dia ini ya, supaya dia bisa jalan, nggak merah. Oke, tadi kita udah bikin apa? Set visible, kemudian ada location, title-nya juga, width dan height-nya udah aman. Kita udah bikin ini juga supaya tampil ketika di run ya. Ya udah, kita bisa run saja. Nah, ini kita udah punya, ada logo di sini, ada logo di sini juga, persis dengan aplikasi demo ya. Dan di sini ada e-purpose kita pengunjung. Nah, sampai situ. Oke. Masih belum ya? Kita masih kurang beberapa hal. Kita akan tambahkan. Apa sih tampilan yang diperlukan? Nih, kita perlu, jangan di situ, dilihatnya di sini aja. Tulisan koleksi buku, lumayan ya. Saya bikin kayak gini aja mungkin. Oh, nggak bisa. Nggak, ini ya. Kurang bagus ya. Oke. Tambah label di sini, set seperti ini. Dikira-kira aja ya. Koleksi buku kita. Oh, buku e-purpose kita ya. Kemudian di sini diatur dulu aja fontnya. Nah, ini fontnya ya anggap aja 36, dia bold kalau nggak salah. Tuh gitu. Di kayaknya ada jarak di sini ya. Jaraknya 2 gitu kah? Ya dikira-kira aja ya teman-teman. Biarinlah di sini. Kegedean 36, mungkin 24. Nah, ya 24 kayaknya. Ini berapa nih? Nah, di 24. Lalu kasih di sini lagi satu label. Edit text di sini dalam kurung pengunjung gitu ya. Untuk menandakan bahwa kita ini, bahwa di sini ada pengunjung. Mari kita lihat di sini 24 juga ya. Oke. Kita rubah warnanya. Klik di sini dulu foreground. Mungkin seperti ini, nggak apa-apa. Lalu ke font lagi, italic, dan di sini 24 ya, atau 18. Kita coba aja ya. Nah, 18 saja deh ya. Kayaknya kegedean kalau 84. Pengunjung, kemudian di sini ada text field cari, button. Nah, text field cari dulu. Atau button dulu ya, karena kita ke sebelah kanannya dulu. Oke, atau tabel juga dulu boleh. Klik tabel di sini untuk buku ya. Nah, taruh di sini. Set, taruh di sini. Oke. Lalu di sini kasih label. Edit labelnya di sini masuk. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di bagian mana? Bagian sini ada apa namanya? Slat ya, atau disebut sebagai separator. Cara bikinnya nih. Klik dan tahan separator, taruh di sini. Dia horizontal. Kita rubah dulu orientasinya di sini. Orientation ya ada ya, vertikal. Nah, tuh dia vertikal. Klik dan bisa dikecilin dulu dan bisa ditinggiin. Tingginya berapa nih? 10. Kayaknya di sini kita cari tingginya height ya. Nah, di sini di sini height-nya adalah 15 mungkin. Enter. Nggak kelihatannya, nggak apa-apa lah, set kayak gini, lalu taruh di sini. Nah, kegedean ya, kecilin lagi. Oke, sampai paling kecil. Nah, gini, lalu teman-teman taruh di sini, set, nggak apa-apa, nggak dempet, dempetin aja. Oke, kalau mau juga ini bisa center kalau nggak salah ya. Coba lihat vertikal. Nggak ada ya, vertical size nggak ada. Nggak ada ya, alignmentnya nggak ada, berarti ya udah masuknya ini rasanya bold. Coba klik font dulu, lalu 14 ya, bold. Nah, ini
tapi warnanya terlalu ini ya, jangan 14 deh, 12 saja. Nggak bagus, nggak bagus. 14, foregroundnya kita ganti aja ke yang ini, nah gitu, karena kalau kehitaman itu kurang bagus ya, masih terlalu hitam. Yang ini aja mungkin. Oke. Nah, lalu untuk kursornya teman-teman, kursor itu penting karena masuk itu beda ya dengan teks biasa ya. Coba cari di sini cursor tulisannya. Nah ini, klik, pilih yang hand. Gunanya untuk apa sih? Coba kita run. Ketika kita arahkan kursor ke atasnya, maka dia berubah jadi tangan ya. Nah ini kejauhan nih, aduh. Nah nggak apa-apa. Nah gitu aja lah. Saya kiriin tadi ya. Saya geser ke kiri. Oke, lalu teman-teman bisa tambahin label lagi di sini, daftar ya. Daftar, samain aja ini dia fontnya bold. Lalu di sini foregroundnya yang ini ya. Kursornya juga jangan lupa. Nah, hand cursor. Oh iya, font size-nya 14 ya. Set begitu. Kita sejajarkan coba. Nah, gitu. Sejajar dia. Lalu kita tambah button dulu ya. Button cari. Ini ada 1 jarak, 2 jarak. Tuh. Klik kanan, cari ya. Kirim. Teksnya ya. Nah. Oke. Lalu backgroundnya kita rubah menjadi hijau. Terserah aja hijaunya ya. Hijau yang ini mungkin. Tes saja. Coba lihat warnanya putih. Berarti foregroundnya ini putih di sini. Boleh bold juga untuk tulisannya supaya lebih ini ya kelihatan tuh ya. Tingginya ini kalau nggak salah 25. Coba kita tes preferred size ya. Nah ini preferred size 25 height-nya gitu ya, supaya nggak terlalu ini. Bisa nggak ini di blok, di blok tiga-tiganya, lalu kita sejajarkan set seperti ini. Nah bisa. Lalu kita tambahin di sini text field, taruh di sini 1 aja jaraknya sampai di sini ya, mungkin 3 ya. Lalu kita kasih juga width-nya itu height-nya itu preferred size di sini, height-nya 25. Oke. Karena kalau nggak ditentuin seperti itu, dia button ini akan lebih gede dari text field, lebih tinggi gitu ya. Jadi memang harus seperti itu guys. Apa yang perlu kita rubah? Pertama ini, klik kanan, edit text, cari apa ya? Cari apa tadi? Cari buku. Nah, teksnya adalah cari buku. Cari buku. Titik, ya kan? Lalu variable name-nya txt cari gitu kan. Oke. Yang lain nggak perlu ya. Kemudian kita di sini tambahin lagi apa? Nah, di bawah sini ya. Bawah sini ada hak cipta nama teman-teman. Nah, 2025. Oke, tambahin berarti di sini text field. Posisinya boleh dimanapun ya. Saya lebih suka di kanan sini ya. Hak cipta tanda mutlak nama saya kan, teman-teman boleh pakai namanya sendiri. 2025. Ini 2026 ya. Nah tuh kalau ketahuan saya bikinnya 2025 ya, setahunan. Kemudian kasih di sini warnanya yang ini mungkin, kemudian kita kasih bold ya. Nah begitu, lumayan ya, tuh lumayan. Kalau ini kayaknya terlalu gelap ya, yang ini aja coba. Nah ini terlalu ini lagi, terlalu terang lagi. Yang ini sayangnya di sini nggak ada ya, oh di sini ada yang barusan dipakai ya, tuh ada, cuma indikator tuh, maksud saya tuh indikator ya. Oh nggak ada indikator gitu.
sayang sekali. Baru yang ini, oh terlalu ini, gak apa-apa ya teman-teman. Oke, sip. Klik yang ini baru kita size-nya disesuaikan. Boleh lah ke sini ya, boleh, boleh. Lalu kasih di sini border, edge border. Teman-teman boleh pilih yang lain. Oke, lalu kita sesuaikan untuk kolomnya. Saat no ID judul buku stop. Klik kanan, tabel contents, lalu kolom di sini no, ya. Lalu ID buku aja. Nggak apa-apa, saya perbaiki ini ID doang. Saya jadikan ID buku. Lalu di sini judul buku, stok penulis penerbit tahun. Stok penulis penerbit dan di sini ada tahun ya, tahun. Oke, enter. Lalu di sini teman-teman centang editable ini, nggak bisa ya, saya kira tuh bisa semuanya. Oh, nggak bisa ya, harus satu-satu. Hilangin aja editable-nya supaya nggak mengganggu ya. Kalau mau resizable ini bisa dinonaktifkan juga supaya dia nggak bisa di resize, tapi biarin aja lah ya. Oke, close, dan kita akan punya tabel seperti ini. Nah teman-teman, saya pengen nanti tabel fill no ini dia mengecil, berarti kita coba buka tutorial sebelumnya ya, belajar JTable. Nah di sini, nah ini gunanya tutorial sebelumnya tuh. Jadi kalau kita pengen memperkecil sesuatu bisa tinggal kopas saja, copy ini ke sini, berarti bukan paste ya, merah ya, merah. Sini kita kasih nama variabelnya dulu, change variable name tb buku ya. Oke, balik lagi di sini t ini hapus aja ya, enggak perlu, nanti aja ini tb buku. Nah ini widthnya ya mungkin jangan 20, 10 aja coba. Udah di run, maka kita lihat hasilnya seperti ini tuh, nolnya ya, masih kegedean. 5 nggak bisa lebih kecil lagi ya, nggak apa-apa lah, biarin segitu aja. Oke, kemudian kalau tampilannya udah sangat mirip ya, tuh udah sangat mirip, punya kita lebih gede dikit. Nah, kemudian apalagi yang kita perlukan, kayaknya untuk tampilan ini, untuk tampilan home ini udah lumayan ya. Oke, bentar, saya tuh yang mana tadi, aduh, oh yang 2026 kita ya, udah lumayan. Paling perlu tampilan daftar. Nah ini daftar nih, dan juga register ya, daftar dan juga masuk nih. Mari kita bikin. Ini bikinnya bukan pakai frame, saya males pakai frame, jadi pengennya pakai ini aja, input option ya, dialog, option dialog, supaya lebih praktis. Nah mari kita bikin. Caranya bagaimana? Nah caranya di sini teman-teman, ada kan tutorial sebelumnya, di mana nih, di 777. Nah belajar dialog kita udah bikin ini, silahkan aja lihat tutorialnya dan bikin sendiri ya. Kalau mau kopas, kalau mau ngetik semuanya ya boleh juga. Oke, ini saya hapus dulu. Nah ini option dialog, buka di sini. Nah saya copy aja, teman-teman ya ketik ya kalau nggak ada. Kita bikin yang daftar dulu deh. Nah ini daftar, eventnya nggak bisa diklik 2 kali kayak kita klik 2 kali button ya, nggak bisa ditambah dengan cara seperti itu. Caranya klik kanan daftar, lalu events, mouse klik. Nah ini untuk daftar, saya paste aja. Oke, agar semua fieldnya di ini tambahin, lalu saya kasih di sini klik daftar. Oke, lalu disesuaikan semuanya. Saya sesuaikan tampilannya ya. Pertama ada apa? Ada text field nama lengkap, alamat, dan kata sandi. Oke.
Di sini ada txtun, ganti aja nama. Oke, kemudian di sini kita bikin 3 text field kan. Nama lengkap, aduh lupa ya, email dan password. Copy aja nih nama lengkap namanya, copy, paste di sini, ganti menjadi email, txt email, dan di sini txt ps itu password ya. Nah, jadi kita udah bikin 3 elemen, lalu masukin elemennya ke dalam input option, dialog option ya, option dialog. Nah, di sini nama lengkap ya, nama lengkap, saya enter aja deh supaya teman-teman lebih jelas ya. Nah, nih bagian sini nih, kurung kerawalnya di enter aja. txt nama lengkap titik 2 ya, nama lengkap. Nah, nama lengkap titik 2. Di sini itu alamat email ya, titik 2, koma, txt email, koma. Nah, di sini apa tadi, kata sandi, kata siapa, kata sandi. Kata sandi titik 2 petik koma txtps. Nah, ini dengan cara ini kita bikin tampilan nih ya. Lalu yang ini, nah tulisan ini, registrasi ini berarti taruh di sini. Registrasi apa tadi ya? Anggota e-purpose. Nah, yang bisa dikembangkan dari registrasi ini adalah bahwa ini nggak punya validasi dari admin ya kan, siapapun boleh registrasi, harusnya tuh mahasiswa aja yang boleh registrasi. Nah, makanya itu bisa dikembangkan sendiri kalau teman-teman mau registrasi purpose. Lalu di sini optionnya itu information message ya. Nah, untuk bagian sini biarin dulu aja kosong, biarin kosong ya. Kosongin dulu aja lah, sip. Lalu sebelum kita run, kita bikin lagi yang login, nah, yang masuk, ketik username dan password, masuk ya. Oke, yaudah kita copy aja yang ini, set, kita copy, balik ke sini, klik kanan masuk, events, mouse klik, kemudian di sini ya, hampir saya paste di yang udah ada ini, paste, cuma ada 2 ya. Nah, ini untuk registrasi, ini untuk masuk, cuma ada 2 ya, ada email dan apa tadi, coba ada email, username dan password. Coba kayaknya nggak usah, jangan kayak gini ya, kita harus sesuaikan aja deh alamat email. Nah, kayak gitu ya, lebih bagus kayak gini. Nah, ini ganti jadi masuk ya, masuk e-purpose information. Oke, kita coba run. Jadi kita fokusnya ke tampilan dulu ya teman-teman. Bikin aplikasi itu sepengalaman saya, bikin tampilan itu lebih cepat ya, mending tampilan dulu baru backendnya nanti, codingnya nanti, daripada coding dulu atau backendnya lalu tampilan. Karena dengan adanya tampilan kita akan terbantu, otak kita akan terbantu ya, logikanya akan lebih mudah jalan. Klik daftar, maka akan muncul option ini. Kayaknya ini daftar aja ya, tulisannya daftar anggota e-purpose, dan ini masuk e-purpose, supaya sama aja lah, jangan pakai istilah lain, daftar anggota e-purpose atau mendaftar ya. Nah, biarinlah daftar anggota e-purpose. Oke, sudah ya. Nah, untuk tampilan home interface udah seperti ini aja, udah cukup. Kemudian kita bikin ini saya minimize, saya collapse ya biar teman-teman mudah lihatnya. Kemudian kita bikin buat 2 tampilan lagi, yaitu admin dan mahasiswa atau user ya. Nah, ini saya close saja, nggak apa-apa. Bisa teman-teman bikin di dalam package baru ya, misalnya di sini bikin package gitu kan.
Jadi framenya itu ditaruh di package berbeda dari home interface dan main method ya. Nah, kalau mau suatu saat nanti bikin yang lebih aman gitu kan, lebih terkategorisasi file-filenya. Karena home itu kan untuk pengunjung. Kalau bisa jangan disatuin dong dengan admin apalagi user, ya kan? Nah, cuma di sini saya karena kita studi kasusnya sederhana aja, saya bikinnya campurin aja lah dengan tampilan-tampilan yang ada ya. Karena kan cuma ada 3 tampilan, ya kan? Kalau teman-teman udah punya banyak kategori pengguna, misalnya lebih dari 100 frame nanti munculnya, nah itu bagusnya dikategorikan, ditaruh dalam package saja ya, jangan dicampur semua, pusing nanti. Oke, bikin JFrame form baru. Di sini kita bikin admin dulu ya, admin interface. Bagusnya tuh interface admin gitu ya. Nah, supaya seragam semuanya interface admin. Yang ini juga saya bakal rename ya. Klik kanan refactor, di sini rename, lalu di sini nggak masalah teman-teman kalau mau di home. Nah, refactor aja. Yang ini juga akan menyesuaikan tuh interface home. Kalau di refactor ya, jangan di rename manual. Rename manual bahaya. Kita langsung juga bikin JFrame form untuk user ya. Interface mahasiswa sih harusnya ini. Coba kita lihat slide kita. Aktornya apa tadi? Itu mahasiswa ya harusnya. Interface mahasiswa. Nggak masalah, beda dengan demo ya. Oke, admin apa sih yang ada di admin? Saya bisa masuk ya di sini ya, karena udah ada CRUD-nya yang aplikasi demo. Masuk dulu saya admin. Nah, di admin tuh ada ini tulisan ini dulu ya. Pertama ukurannya 600 dikali 1000 ya, 1000 kali 600. Lalu titlenya tadi, titlenya apa? Lihat titlenya di sini. Nah, di mana saya bikin? Purpose kita di sini administrator. Jangan lupa kasih iconnya ada di sini teman-teman. Copy aja nih bagian sini, saya enter ya. Bagian sini copy sampai sini, taruh ke sini, paste. Oke, aman ya. Itu cara cepatnya. Berarti mahasiswa juga sama. Udah aja lah. Mahasiswa juga sama lah. Oke. Nah, kemudian di sini mahasiswa juga 600 1000. Oke. Boleh di save. Lanjut apa lagi? Ada purpose kita admin. Oke, tambahin. Boleh teman-teman copy yang ini aja. Set. Copy ini. Di blok ya. Saya klik ini, saya tekan shift, lalu saya klik ini, saya Ctrl C, paste di sini untuk mengkopinya, lalu taruh di sini. Nah, bisa seperti itu untuk lebih cepat ya. Tulisannya apa? Tulisannya purpose kita admin. Berarti ini klik edit text, purpose kita. Berarti ini kita kasih admin. Nah, admin. Oke. Lalu ada, nah ini tulisan keluar. Copy aja yang ini, Ctrl C, paste, ini taruh di sini. Set, klik kanan, keluar. Nah, untuk logout maksudnya ya. Kemudian tampilannya lagi, nah ini ada tab nih. Nah, di bawah sini punya kita tuh harusnya ada ininya. Nah, ini saya copy juga yang ini, taruh di bawah sini, taruh di sini. Oke, baru kita tambah tab ya. Mana tabnya? Nah, ini tab pen, taruh di bawah sini, mungkin kasih jarak 2 ya, seperti ini. Lalu ke sini, set, nah, ini set seperti ini. Oke, mudah-mudahan nggak masalah ya. Tab pen tambah panelnya, set 1, set, arahkan benar-benar ya. Nah, ke arah sini kursor kita tuh ke atas garis ini. 2, panel lagi,
Sini 3, ada berapa? Ada 4 ya. Set. Nah, 4. Kita namanya rubah dulu. Namanya rubah dulu ya. Oh, di sebelah kanan nih ada foto. Sorry. Udah, berarti saya klik ini dulu. Yang ini biarin. Ctrl Z. Oke, kayak gini dulu ya. Ini foto kita. Ini udah berubah ya, bukan lagi user karena udah bisa ke database. Kita kasih panel ya. Panel untuk background ini kasih panel. Sini panel, taruh dulu panel. Set, kayak gitu. Kasih ke sini ya, mungkin berapa nih? 140 kurang 150 ya. Atau 200 ya tadi ya. 200 aja dah. Nah, 200 ke bawahnya berapa? Ke bawahnya disesuaikan aja 120. Ya, 120. Kasih background. Saya lupa backgroundnya yang mana, kayaknya yang ini. Oke, lalu terlalu ini ya, terlalu gelap. Yang ini aja. Lalu kita kasih di sini gambar-gambarnya pakai ini. Icon. Kita gedein aja. Gedein. Nggak apa, gedein segini lah ya. Nah, gini. Nah, kayak gini lah. Oke. Jangan di fullin tapi ada ini ya. Nah, klik kanan edit text, dihapus teksnya. Lalu klik kanan lagi, pastikan yang ke klik kanan tuh ini ya. Si teks si label ya. Jangan sampai panel. Ganti menjadi icon user. Icon user LBL ya. LBL icon user. LBL icon user. Nah, susah sih. Icon aja lah ya. Susah tulisannya. LBL tuh I-nya, L-nya mirip kayak I besar. Jadi biarin. Oke, kemudian kita cari icon. Klik di bagian sini. LBL labelnya diklik ya. Klik bagian sini, pastikan nih aktif yang ini. Lalu images. Kan tadi apa? Nih. Si gambar usernya kan ada di images kan, berarti pilih images, klik di sini ada image user. Oke. Nah, ini di kiri ya, coba cari horizontal alignment, di sini ada center. Nah, begitu guys cara bikin. Oke, paham ya. Mudah-mudahan. Lanjut, apalagi dia kegeser kalau saya ini ya. Ubah foto. Oke, ubah foto, tambah aja button sini 1. Oke, set. Nah, ini bisa dihapus dulu aja ya. Nah, klik di sini delete. Report kalau dia ada ya. Report. Separator, kemudian button 3, separator button 3, separator button 2. Oke, 332 ya. Oke. Kasih separator set di sini. 3 button tambah 1. Sini ya. Oke, 2 3. Bisa nggak di copy aja 1 2 3. Nah, saya blok, Ctrl C Ctrl V. Nah, repot ya. Enggak repot seperti ini. Lalu geser set, geser lagi set. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman, kalau nggak hati-hati nanti rusak tampilannya. Ini juga digeser. Oke. Paste aja lagi, paste. Nah, muncul kan? Tapi repot, jangan paste lah. Saya pengen bikin ini aja. Set manual aja. Oke, tambah 2 lagi. Tinggal 2. 1 dan 2. Nah, untuk tampilannya teman-teman terserah, sebenarnya bisa dikreasikan ya. Contohnya tombol keluarnya jangan pakai label, pakai ini aja. Kayak button boleh. Misalkan di sini nggak usah lah, saya nggak usah contohin ya, teman-teman coba-coba aja. Kalau mau mahir coba-coba. Untuk yang keluar ini saya lupa untuk kursornya ya. Kursornya itu udah. Oh, karena kita ngopi tadi ya, kita salin dari home ini tadi, berarti kursornya sama. Oke. Bisa di save, lalu kita rubah buttonnya, ubah foto, teksnya ubah foto,
ini tambah pengguna, edit dan hapus ya, edit pengguna, hapus. Terus pengguna, sebenarnya bukan pengguna tapi data pengguna. Ini tambah buku, coba tuh kan, tambah pengguna, edit data, nggak apa-apa lah, kita pakai buku aja, pakai ini aja, nggak usah ada data-datanya. Edit buku, hapus buku, hapus buku. Ini proses peminjaman, jangan proses konfirmasi, jangan konfirmasi ya, proses aja lah, peminjaman. Nanti teman-teman tahu gunanya ya masing-masing elemen ini, jadi nanti aja konfirmasi pengembalian. Nah begitu, lalu kita bisa sekarang apa nih yang merah nih, oh karena kita copy dia ikut juga ya. Nah yang mana nih yang keluar tadi kita copy, yang ini kita nggak copy keluar dari sini kan, masuk ini kan kita copy tadi, di dalamnya udah ada codingan kan, codingan di sini dia merah karena ini harus dihapus ya kan. Oke, hilang merahnya, baru kita tambah di sini panel ya, tab pen. Oke, sejajarkan aja dengan ini, lepas dan nah begitu ya, set, kasih jaraknya seperti itu aja, lalu kasih panel 1 2 3 4 ya. Nah data pengguna, data buku, peminjaman, pengembalian, klik kanan di sini, edit text, data pengguna atau daftar pengguna gitu boleh ya, koleksi buku misalkan. Kalau di sini saya pakai kata-katanya baku aja ya, kaku, peminjaman, pengembalian. Nah begitu, bisa nggak kita copy aja dari sini tabelnya ya, copy lalu masukin ke data buku, paste. Nah bisa ya, daripada kita repot-repot ya. Kemudian untuk peminjaman ya kita bisa paste aja lah, paste dulu, paste dan paste. Nah baru kita sesuaikan. Untuk pengguna ini klik kanan, tabel contents, kolom, kita lihat di sini ada penggunanya, no ID, ID pengguna nih, ID, nama, email, role, nomor ID pengguna, kemudian apa tadi, aduh, nama anggota, email, password nggak ada ya, role tuh level, saya pengennya level aktor ya, tadi kan ada admin, ada mahasiswa dan ininya ada pengunjung. Role atau level ya, saya tuh biasanya level sih, bukan role, level user gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita pakai role aja, role nya sebagai user. Status. Oke, ini dihapus, delete, centang, close. Nah udah disesuaikan, kemudian kasih namanya TB pengguna gitu ya, TB pengguna. Kita copy aja yang dari sini supaya fill no nya itu kecil ya, taruh di bawah sini. Oke, TB, kenapa dia bisa nggak error, karena tadi kan kita kopas ya, TB pengguna. Nah gitu, lanjut kita ke data buku. Nah data buku ini kan ada ya, data buku emang bener ya, data buku, TB buku udah benar, ini udah benar, nggak usah dirubah-rubah. Kemudian kita ke peminjam, atau kita cek dulu ya, TB buku ya udah sama ya, ID buku, peminjam. Nah ini ID buku ini yang sedikit perlu dirubah namanya dulu, TB peminjaman.
peminjaman. Oke, klik kanan table contents kolom, lalu di sini no ID peminjaman, ID tanggal, nama buku, jumlah. Nah, ini harusnya judul ya. ID tanggal, judul, jumlah. ID buku, ini bukan ID buku, ID peminjaman ya. Pinjaman, karena nggak ada hubungannya ID buku dengan ini. ID peminjaman, tanggal pinjam, lalu di sini judul buku, jumlah peminjam, jumlah peminjamannya, kemudian peminjam, nama yang meminjam, batas pengembalian, status, batas pengembalian, batas apa ya, harusnya di sini tanggal, janganlah, batas saja, batas pengembalian. Dan di sini ada status ini maksudnya gini, status itu kan ketika dia minjam buku, mahasiswa minjam buku, dia harus ajukan dulu di sistemnya, dia pinjam buku gitu kan, di sistem, nanti datang ke admin, si admin yang mengonfirmasi peminjamannya, nah, ditolak atau diterima gitu kan. Oke. Sip. Nah begini guys, udah ya. Kenapa ya, kenapa ini, selama dia nggak error nggak apa-apa ya. Ada itu pengembalian, mari kita lihat juga di sini ada change variable dulu, tb pengembalian, lalu di sini change variable name ya, change variable name, table contents, kolom nomor, ID pengembalian ya. Oke, apalagi tanggal pengembalian, nama, judul, jumlah. Kayaknya tanggal pengembalian, judul buku, jumlah dia, pengembalian, jumlah peminjaman ya, nggak apa-apa deh, jumlah biasa. Peminjam ini tanggal dia mengembalikan dan batas dia pengembalian, beda ya. Bisa jadi batasnya itu tanggal 5, tapi saya kembalikan tanggal 4, kan bisa aja kayak itu. Yang penting nggak melewati batas. Biasanya tanggal pengembalian dan batas ini berguna untuk melihat denda ya, kalau ada yang sistem denda. Nah kalau di sini kan nggak ada denda, ya nggak apa-apa kita masukin seperti itu untuk ini aja, untuk mendukung, untuk data pendukung aja ya. Jadi kita nggak bikin denda, tapi biarin aja ada. Jumlah, batas pengembalian ya, batas pengembalian, lalu sini ada status. Statusnya ada beberapa, ini dikembalikan atau dipinjam, ada 2 ya. Kalau sudah dikembalikan berarti statusnya dikembalikan, tapi kalau masih dipinjam berarti belum dikonfirmasi pengembaliannya. Nantilah akan lebih jelas kalau udah kita bahas ya. Oke, udah lumayan. Nah ini semuanya kalau bisa itu kita bikin aja di sini metode ya, metode baru, public, jangan public, private aja, private void update db atau update tabel gitu boleh juga ya. Saya kayak gini aja. Oke, karena yang di apa ya, yang perlu diupdate itu bukan cuma tb pengguna, melainkan tabel lainnya juga ada. Nah di sini tb buku, apalagi peminjaman dan pengembalian, tb pengembalian. Nah ini panggil ininya, metodenya di sini. Nah copy, sehingga dengan begitu
semua instruksi yang ada di sini akan dijalankan ketika nama fungsi ini, nama metodenya dipanggil ya. Oke, kita coba dulu lah. Cara runningnya teman-teman agak beda ya. Jangan dipencet yang run ini karena nggak akan muncul interface admin, munculnya pasti interface home. Jadi cara runningnya klik kanan aja interface admin Java ini, run file, atau tekan shift F6 gitu ya. Jangan tekan tombol run. Nah ini tabel kita udah lumayan, set. Nah begitu guys, data pengguna dan seterusnya. Nah itu ya. Kenapa ini no-nya lebih besar? Karena filenya itu udah gede kan, sedikit dibandingkan yang ini, sehingga no-nya itu nggak minim, nggak kecil. Ibarat kata itu jalan yang lowong. Kalau cuma ada sendiri kan dia bisa pergerakannya kan besar ya. Kalau orangnya banyak kayak gini, nah berarti yang no ini pasti harus menyempit ya. Kalau ini nggak menyempit ya, karena filenya sedikit. Nah ini tombol-tombol kita udah selesai. Nah sip lah ya. Tapi yang belum saya suka itu yang ini. Nah ini agak keren ya, ada garisnya. Cara bikin garis itu gimana? Kita ke panelnya. Panelnya ini kasih border, edge border kan. Nah untuk tabelnya kita kecilin kalau bisa. Udah kecil ya, udah kecil ya. Nah gitu sama nih. Oh udah edge border ya. Udah kita run lagi, run file. Tuh nggak ada ya. Oh ada edge border, ada border ininya. Oke, lumayan, set. Nah udah lumayan ya. Kemudian terakhir kita kasih interface untuk mahasiswa. Apa sih mahasiswa ini? Coba saya masuk dulu, pakai email nanti ya masuknya. Kalau dia salah masuknya gini, oke, tuh login gagal. Nah gitu ya, karena ini udah ada database-nya. 3, oke. Tampilannya gini aja. Persamaannya itu ada hyperpulse, ada keluar. Cuma di sini ada ininya, ada 3 tombol aja. Oke. Berarti kita bisa copy dari sini. Klik sini, klik ini, klik ini, klik panel ini, klik yang ini, klik profilnya, klik panelnya juga ya. Nah begitu ya. Jangan sampai cuma satu seleksi aja di sini, harus ada 2. Klik yang ini selektornya, klik yang ini 2. Nah, Ctrl C, klik di sini, paste. Nah begitu guys, begitu caranya ya. Oke, ini dirubah menjadi mahasiswa ya, mahasiswa. Di sini user ya, nggak apa-apa lah mahasiswa aja. Kemudian ubah foto, ganti kata sandi dan profil. Emang nggak ada ya di sini tadi ya. Coba sebentar. Ini pinjam buku. Nah jadi pinjam bukunya itu dari mahasiswa, prosesnya mulai, bukan dari admin ya. Si mahasiswa masukin ini minjam buku, klik pinjam buku, lalu nanti muncul di tabel peminjaman ini, lalu dikonfirmasi oleh si admin gitu ya. Ganti kata sandi, ganti kata sandi dan profil ya. Kata sandi dan profil. Oke. Ini ubah foto. Kalau ini tadi emang nggak ada ya, kalau admin. Coba. Oh iya nggak ada ya. Berarti ini harusnya. Oh iya, kenapa nggak ada? Karena admin itu bisa ganti profil dan kata sandinya lewat sini aja. Data pengguna. Misalnya di sini kan. Nah, edit data pengguna. Nah, dia bisa rubah kata sandinya. Nah, gitu ya, saya lupa kenapa nggak ada ya. Karena dia masuk di sini. Oke. Sip, ini udah sama ya.
interface mahasiswa. Mungkin kita bisa coba run saja, klik kanan interface mahasiswa, run file. Oh belum, ini masih perlu disesuaikan, saya lupa. Interface mahasiswanya ini masuk ya. Apa yang perlu disesuaikan? Nih, jumlah ininya, jumlah tabnya, buku, peminjaman, pengembalian. Nah, buku ini dihapus. Mana ini tuh ya? Ini bukan. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini delete aja. Set. Tuh, jadi ada peminjaman dan pengembalian. Apa sih di dalamnya? Peminjaman. Nah, ini untuk tabelnya, file-filenya itu sama, hanya saja di sini hanya menampilkan peminjaman oleh nama penggunanya gitu ya. Kalau yang di admin itu semua nama semua mahasiswa, kalau ini cuma nampilin yang dia pinjam, sama ini juga nampilin punya yang dia kembalikan. Kalau di tabel admin semua pengembalian, semua nama mahasiswa yang minjam ya, semua nama mahasiswa. Kalau ini khusus untuk mahasiswa tertentu aja. Oke, nah selesai ya, kita run lagi aja. Sudah habis tuh. Nah, kita udah menciptakan proyek, tampilannya udah selesai. Nah, baru kita ini dulu ya. Sehabis tampilan baru kita bikin yang ini. Kita bikin yang ini ya, database-nya ya teman-teman. Kok saya close-in? Apa-apalah ya. Oke, sebelum jadi target kita di video pertama ini adalah bikin antarmukanya, kemudian bikin database dan tabelnya ya, dua itu, supaya backendnya nanti kita terpisah aja videonya, supaya ini lebih sederhana ya, nggak terlalu panjang videonya. Oke, untuk bikin database teman-teman bisa buka exam, jalankan Apache dan MySQL. Nah, saran saya kalau mau buka phpMyAdmin langsung dari sini ya, atau kalau mau buka file htdocs tuh langsung dari sini. Karena apa? Karena beberapa kasus yang saya temui, kalau kita buka htdocs itu lewat htdocs, exam htdocs kan, itu biasanya kalau ada dua instalasi exam pada PC yang sama, bisa jadi beda tempat ya. Kita ngejalaninnya exam 1, ternyata htdocs-nya ada di exam 2 yang kita pakai. Jadi sampai berapapun kita edit atau kita rubah codingnya, tetap nggak bisa di run, error. Nah, makanya untuk menghindari kesalahan lokasi htdocs itu, buka aja yang ini. Dan untuk menghindari lokasi phpMyAdmin, langsung aja buka ini, klik admin, lalu yang ini kita bisa keluarkan ya. Lalu kita bikin database baru, klik databases. Nama databasenya tadi adalah swing purpose, saya copy aja ya, Ctrl C, paste ini. Lalu sebenarnya saya tuh pengen ini aja sih, bikin tabelnya itu seiring berjalannya tutorial, tapi nggak apa-apa lah ya. Gimana ya, nggak apa-apa lah, bikin di awal dulu ya. Sini ada berapa? 1, ada 7 ya. User itu ada 7 field. Nah, ada 7 field, 7 kolom atau field ya. Ini ID user, nama, email, password, role. Nama, email, password, role, apa lagi? Status foto, status dan foto. Nah, punya teman-teman nggak mungkin ada suggestionnya ketika nih. Kalau saya ada suggestion karena udah bikin ya, teman-teman nggak ada ya. Varchar ini sini kasih aja 50, email ini varchar kasih aja 100, password varchar kasih juga ya 100 lah, nggak masalah. Role ini varchar ya, role varchar 20 ya, 20. Status ini apa? Status ini, oh saya kira integer ya. Status ini 20 aja. Nah, untuk foto dia pakai blob ya, kita pakai blob.
Teman-teman kalau mau tahu blob itu apa, cari aja di internet, banyak ya. Intinya adalah nanti foto itu disimpan dalam blob, bukan dalam directory. Ketika kita ganti foto admin atau user, dia disimpannya langsung di database MySQL. Karena ada beberapa metode untuk nyimpan atau upload file ke database itu. Ada beberapa ya. Dua yang sering dilakukan adalah yang pertama itu memindahkan filenya ke dalam directory htdocs server, ya kan? Nah, itu biasanya PHP, misal di PHP itu PHP move uploaded file, ya, karena itu adalah memindahkan ke directory server webnya, ya, mau itu lokal atau dia yang sudah di hosting. Yang kedua bisa menggunakan database MySQL, yaitu diupload langsung ke dalam field tabelnya, ya, biasanya itu menggunakan blob. Blob ini ada macam-macam, ada yang tiny blob, ada yang medium, ada blob biasa, ada yang long. Berpengaruh pada maksimum jumlah size-nya, size file yang bisa diupload. Contohnya long blob itu bisa sampai gigabyte. Kalau medium mungkin sampai megabyte. Blob biasa beberapa puluh byte, beberapa puluh megabyte mungkin. Tiny blob mungkin kilobyte aja. Nah, untuk amannya pakai long blob aja. Nah, ya. Jadi nanti kita masukinnya ke blob tipe data MySQL yang mampu memproses apa nih? Yang mampu memproses apa sih? Yang mampu memproses atau menyimpan data. Datanya bisa apa aja? Gambar, video, file, dokumen gitu ya. Bisa dimasukin ke dalam blob ini. Oke, untuk yang foto ini defaultnya kasih 0 ya, karena kita perlu 0 nanti. Lalu nah, untuk yang ID user ini AI dicentang sehingga dia otomatis menjadi primary key juga. Oke, udah selesai. Sip, lanjut kita bikin tabel yang kedua. Klik database kita, bikin lagi tabel kedua. Ini TB buku ya. Nah, TB buku, berapa fieldnya? Ada buku tuh yang ini. Nah, ada 6. Ada 6. Oke. Pasti ada ID buku ya. ID buku, apalagi judul ya. Judul, stok, penulis, penerbit. Stok. Nah, ini kalau saya klik 2 kali ini muncul suggestion saya. Kalau teman-teman nggak ada kan, tinggal ini aja diketikin manual ya. Saya supaya cepat aja nih. Penerbit, dan di sini ada tahun. Penulis, penerbit, tahun. Ini integer, judulnya varchar. Varchar 200 ya. 200 karakter. Stoknya ini integer aja. Ya kan, nah integer. Kemudian penulis, penerbit. Nah, ini masing-masing 100 ya. 100, sini 100. Nah, ada. Kemudian tahunnya itu ya 10 aja. 2026 misalnya. Berarti 4 digit aja kan? Ya udah. 10 aja udah cukup. Lanjut, di sini AI atau auto increment untuk ID buku. Oke, lalu save. Terakhir kita bikin tabel transaksi. Kenapa bukan tabel pinjam buku gitu kan? Ya karena ada pinjam, ada pengembalian. Kalau transaksi itu kan bisa satu tabel untuk pengembalian dan peminjaman. Nah, jadi maksud saya itu menghemat penggunaan tabel. Ya udah, transaksi aja. Atau namanya tabel pinjam kembali. Kepanjangan kan? Nah, tabel, makanya saya bikin tabel transaksi saja. Ada 7 ya. 7 field. Oke. Coba cek. Wah, ini udah sejam lebih ya. Sorry teman-teman. Di sini ID transaksi. ID transaksi kita itu perlu, transaksi itu kan ada ID user mana yang meminjamnya, minjam apa, buku yang mana. Nah, jadi ID usernya itu menunjukkan user yang mana, ID buku itu menunjukkan buku mana yang dipinjam oleh user. Siapa yang minjam itu dari ID user. Kemudian yang dipinjam apa dilihat dari ID buku. Kapan dipinjam, tanggal pinjam, jumlah tanggal pinjam, berapa dipinjamnya, sini jumlah, habis jumlah, tanggal kembali, status tanggal kembali,
batas pinjam ya, batas pinjam ini sih. Kemudian di sini ada status ya, statusnya diproses atau udah dikembalikan atau masih dipinjam gitu kan. ID transaksi otomatis dia integer, ID user juga integer karena di tabel sebelumnya juga integer kan, ID buku juga integer. Tanggal pinjam nih boleh varchar, jumlah integer ya, karena nanti akan dikurang dan ditambahin ya sesuai dengan kondisi pinjam atau kembali. Kalau dikembalikan kan stoknya dijumlah ditambah dengan jumlah. Kalau stok yang ini nih, kalau dipinjam berarti dikurang stok dikurang jumlah, kalau dikembalikan stok tambah jumlah. Nah berarti dia harus integer, nggak boleh varchar ya, baik jumlah maupun stok. Oke, status di sini 20 20 20. Oke, ini 20 aja. Batas pinjam 20 juga, ini 20 juga. Nggak bisa. Oke. Ada save. Oh, salah. Saya change dulu di sini ya. Change. ID transaksi ini auto increment. Nah, di sini AI indeksnya, aduh salah. Sorry. Auto increment salah ya. Ini enggak ada primary key-nya, itu masalahnya. Nah, ini primary key dulu. Set. Ya. Kemudian ini change jadi auto increment. Nah, bisa jadi primary key dulu baru auto increment, baru sehingga dia bisa jadi aktif auto incrementnya. Nggak boleh AI dulu baru primary, nggak bisa ya karena dia error. Oke, kita udah punya 3 tabel teman-teman ya, TB buku, TB transaksi, dan TB user. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian backend ya di video berikutnya. Jadi di sini kita akhiri dulu bagian pertama video ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami ya. Ya, masih ada banyak lagi yang kita harus bahas. Jadi kita sudahi dulu. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.